Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan belajar satu tema yaitu Jehovah Shammah yang diambil dari Yeskiel 48 ayat 35, di mana bahasa yang diambil dari Tuhan ada di sana. Bapak Ibu, kenapa kita perlu merenungkan Jehovah Shammah? Dan kita lihat dalam konteks Yeskiel nanti. Karena kita perlu tahu bahwa hari esok itu masih menjadi sesuatu yang menakutkan bagi manusia. Kenapa menakutkan? Karena banyak misteri yang terjadi dan terkandung di dalamnya. Manusia itu tidak bisa hidup tanpa adanya kepastian, saudara. Tanpa adanya harapan yang dia bisa pegang. Karena tanpa adanya itu semua akan masuk ke dalam yang namanya keputusasaan. Sehingga manusia memerlukan kepastian dan harapan tentang hari esok yang penuh dengan misteri itu. Dan di dalam pergulatan sedemikian dengan berbagai macam pergumulan yang kita hadapi, saudara. Banyak hal yang kita mungkin hadapi di dalam hidup kita. Kita kehilangan orang yang kita kasihi, kita kehilangan kesehatan, kita bergumul di dalam ekonomi dan sebagainya, saudara. Sehingga kita takut berkata, apakah masih ada hari esok itu? Dan dalam pergumulan hidup itu, saudara sekalian, tentu kita akan terus bertanya di dalam hidup kita, dari tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi itu. Kita bertanya, apakah Allah akan tetap beserta saya di hari esok? Saudara, ini pertanyaan yang timbul dari pergumulan yang berat yang kita hadapi. Pergumulan-pergumulan yang penuh dengan misteri itu. Apa yang akan terjadi di hari esok? Kita yang bergumul tentang sakit, kita yang bergumul dalam keluarga. Kita bergumul dalam ekonomi, kita yang bergumul karena kedukaan, saudara. Sehingga pertanyaan ini muncul di dalam benak kita, apakah Allah akan tetap beserta saya di hari esok? Dan perlu kita lihat dalam konteks Yeskiel dan dalam konteks perjanjian lama, saudara. Konsep kehadiran Allah dalam perjanjian lama itu seringkali dikaitkan dengan apa? Bait Allah. Bait Allah itu berbicara tentang apa? Yerusalem, saudara. Di dalam konteks perjanjian lama. Dan kehadiran Allah itu seringkali dilekatkan pada identitas mereka. Bahwa apa? Mereka adalah umat Allah, Allah adalah Allah mereka, saudara. Dan itu kita akan seringkali temukan formula itu di dalam perjanjian lama. Sehingga ketika berbicara bagaimana Allah hadir. Allah hadir selalu dikaitkan dengan bait Allah. Dan ketika berbicara tentang bait Allah selalu terletak dan terikat dengan Yerusalem, saudara. Dan kehadiran Allah itu sangat dekat dengan identitas mereka. Bahwa mereka adalah umat pilihan itu. Dan tanpa adanya kehadiran Allah, mereka tidak lagi dapat mengklaim bahwa mereka adalah umat Allah, saudara. Dan di dalam perspektif demikianlah kita akan melihat nanti dinamika di dalam Yeskiel yang akan kita pelajari. Dan saudara, ketika saudara melihat dalam perjanjian lama, kehancuran Yerusalem itu membuat umat Allah itu kehilangan identitas mereka. Mereka mempertanyakan apakah mereka ini umat Allah apa tidak. Kehadiran Allah tidak lagi nampak di dalam hidup mereka yang berbicara tentang apakah Allah menyertai mereka apa tidak. Karena simbol kehadiran Allah itu sangat dekat dengan Yerusalem tadi. Karena di Yerusalem itu ada bait Allah, saudara, yang simbol kehadiran Allah di sana. Ketika itu tidak lagi ada di tengah-tengah mereka. Mereka bertanya apakah Allah itu ada di tengah mereka. Apakah Allah itu menyertai mereka di dalam kondisi yang sulit, saudara. Karena sebelum saudara baca di dalam Yeskiel 48 ayat 35, saudara bisa baca Yeskiel 10 ayat 1 sampai 22, saudara. Saudara akan menemukan Tuhan tidak ada di sana, dikatakan saudara. Itu menarik kalau saudara punya waktu banyak untuk kembali merenungkan kitab Yeskiel. Salah satu kitab yang rumit, saudara. Nanti belajar dengan Pak Jos yang
mengajar perjanjian lama, saudara. Itu salah satu kitab yang sulit. Namun saudara, itu kitab yang menarik. Karena saudara akan baca sebelum lihat pasal 48. Saudara baca pasal 10 ayat 1, 22. Saudara akan menemukan ada catatan Tuhan tidak ada di sana, saudara. Bahkan gambaran yang ekstrim yang digambarkan Yeskiel. Tuhan meninggalkan baitnya, saudara. Dan saudara akan melihat dalam konteks inilah pasal 48 ditulis, saudara. Yaitu dalam konteks Yerusalem itu sudah hancur, saudara. Umat Allah itu kehilangan kota mereka. Mereka kehilangan identitas mereka. Karena selama ini mereka selalu berkata, kami ini umat Allah. Allah selalu ada bersama dengan kami. Dalam bahasa lain, Allah berperang dengan kami. Namun sekarang, saudara, mereka tidak bisa mengklaim itu. Karena kota mereka hancur, bait Allah hancur, kehadiran Allah mereka pertanyakan, dan apakah mereka masih sebagai umat Allah itu apa tidak. Bahkan digambarkan dalam Yeskiel itu, Allah tidak ada di sana, saudara. Allah tidak ada di sana. Allah tidak bersama dengan mereka. Bahkan apa? Allah meninggalkan kota itu. Dan mereka bertanya, siapa lagi mereka, saudara? Dan di dalam keterpurukan itu, mereka seakan tidak ada harapan dalam hidup mereka. Mereka seakan sudah hancur, saudara. Apakah masih ada hari esok? Karena tidak ada tempat sandaran di mana mereka bisa meletakkan harapan itu, saudara. Dan di dalam konteks inilah kita melihat dari pasal 33 sampai 39 kehancuran Yerusalem. Saudara bisa melihat juga pasal 40 sampai 48 pemulihan Yerusalem itu terjadi, saudara. Dan di tengah-tengah inilah kita akan melihat pasal 48 tentang pemulihan Yerusalem itu. Dan dalam tema kita, dalam konteks yang sudah kita lihat, Jehovah Shammah, the Lord is there. Tuhan ada di sana. Saudara, kita akan melihat Tuhan ada di sana dalam Yeskiel, dan kita akan lihat bagaimana itu ada di dalam hidup kita. Kota bernama Jehovah Shammah, saudara, itu berbicara tentang identitas baru mereka. Karena saudara lihat dalam pasal 10 tadi, saudara bisa lihat di rumah, Tuhan tidak ada di sana, Tuhan meninggalkan kota itu. Dan di dalam pasal 48 dikatakan apa? Jehovah Shammah. Tuhan ada di sana. Yang berbicara tentang sebuah ikatan yang baru tentang umat Allah dan Allah itu sendiri. Dan ketika saudara baca Yeskiel 40 sampai 48, ada suatu rangkaian ini dalam konteks penglihatan Yeskiel, saudara. Yaitu tentang apa? Bait yang baru, ibadah yang baru, tanah yang diatur ulang sampai akhirnya puncaknya yang kita baca, kota yang baru, Yerusalem baru. Dan di situ dikatakan di dalam ayat yang kita baca, kota itu dikatakan Tuhan hadir di sana atau di situ. Saudara, dalam Alkitab nama itu bukan sekedar label, saudara. Tapi nama itu sangat melekat tentang hakikat. Siapa mereka, keberadaan mereka, dan panggilan apa yang harus mereka lakukan, saudara. Kota ini menariknya, saudara, ketika mereka sudah mengalami kehancuran, mengalami keputusasaan, kota itu tidak dinamai kota kuat, saudara. Saudara bayangin, ini kota sudah hancur, sudah nggak ada harapan, dan pergumulan umat Allah itu banyak di sana. Di tengah-tengah mereka kehilangan harapan, kehilangan kekuatan untuk mereka berjuang di sana. Kota itu nggak dikatakan kota kuat, saudara, atau kota makmur. Tapi kota itu dikatakan Tuhan ada di sana. Yang ingin dikatakan oleh Yeskiel dalam konteks ini, identitas kota itu bukan politik, saudara. Bukan juga ekonomi, bukan kekuatan militer, tetapi konsep teologis yang ingin dikatakan, saudara. Ya, di dalam konsep pemahaman mereka pada waktu itu, kota itu ketika Allah ada di sana, mereka punya kekuatan secara banyak, masif, saudara. Kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan militer itu yang terletak dalam pikiran mereka.
Mereka punya kekuatan semua hal karena ada Allah di sana, sumber segala sesuatu. Tapi justru di dalam pola pikir itu Tuhan runtuhkan itu semua dan Tuhan berkata bukan itu sandarannya. Kenapa? Tuhan tinggalkan itu semua membentuk sebuah pola baru dalam sebuah perjanjian yang baru. Bahwa kekuatan kota itu bukan terletak kepada itu semua. Tapi kekuatan kota itu yaitu apa? Kehadiran Allah itu sendiri. Sehingga kehadiran Allah itu melekat dengan siapa mereka sebagai umat dan panggilan mereka. Saudara, dalam hidup ini seringkali kita letakkan banyak hal. Itu bukan kepada Tuhan, saudara. Tapi meletakkan segala hal itu kepada kekuatan kita. Saudara, kalau saudara ditanya, kenapa saudara takut berhadapan dengan hari esok? Kenapa saudara takut dalam pergumulan saudara? Kenapa saudara gak mampu berhadapan dengan segala lika-liku kehidupan ini? Dalam segala pergumulan saudara, apapun bentuknya itu. Ketika saudara jujur di dalam hati saudara, saudara takut terhadap itu semua karena apa? Karena saudara gak mampu menghadapinya, bukan? Karena saudara tidak berdaya dalam pergumulan itu, saudara takut, saudara. Ketakutan saudara karena keterbatasan saudara itu menandakan sebenarnya saudara sedang menempatkan kekuatan saudara bukan kepada Tuhan, tapi kepada saudara sendiri atau kepada sesuatu yang lainnya, saudara. Ini sama juga pergumulan di dalam bangsa Israel pada waktu itu, saudara. Mereka meletakkan segala sesuatu walaupun mereka sangat tahu Tuhan hadir di dalam bait-Nya. Tapi mereka tidak meletakkan segala sesuatu kepada Tuhan itu sebagai sentralnya, saudara. Selalu mereka meletakkan itu semua kepada apa? Ekonomi, politik, kekuatan militer mereka. Walaupun mereka tahu ada Tuhan di sana, tapi Tuhan yang ada di sana akan apa? Akan memberikan mereka itu semua, saudara. Dan saudara akan melihat bagaimana dinamika dalam perjanjian lama, saudara. Ketika Allah yang memimpin mereka keluar dari Mesir menjadi raja di tengah mereka, mereka minta raja politik, saudara. Tuhan apa? Berikan itu. Berikan raja-raja dalam kepemimpinan mereka sampai pada runtuhnya mereka semua, saudara. Itu dalam konsep mereka. Dan kita juga dalam pergumulan dalam hidup ini seringkali mengaitkan itu semua kepada apa? Kepada kekuatan kita, saudara. Kita lupa, saudara. Lupa kepada siapa yang memberikan itu semua. Kita lupa kepada sumbernya, saudara. Jadi dalam pergumulan-pergumulan hidup itu ketika kita tidak berdaya di hadapannya, apakah kita jujur? Di mana kita meletakkan diri kita? Di mana kita meletakkan hidup kita? Apakah kita meletakkan itu kepada Allah? Atau kepada kekuatan kita? Atau kepada kekuatan yang lain, saudara? Ini pergumulan yang sama, saudara. Yang dihadapi oleh umat Allah pada waktu itu. Dan kita melihat di dalam konteks Yeskiel 45 ayat 35, 48 ayat 35, dikatakan apa? Dia tidak pertama-tama memberitahu apa yang akan terjadi, saudara. Mereka dalam keadaan putus asa, saudara bisa lihat konteks tadi. Mereka kehilangan jati diri mereka. Mereka kehilangan pengharapan mereka. Tiba-tiba Yeskiel melihat penglihatan, dikatakan apa? Ada kota yang baru dan Tuhan ada di sana, saudara. Dan saudara melihat di situ tidak dikatakan apa yang akan terjadi hari esok, saudara. Tetap masih misteri, saudara. Saudara bisa bayangin mereka sudah hancur, Tuhan tidak menjamin apa? Oh, hari esok kamu akan mendapatkan ini, semua lancar dan sebagainya, saudara. Tapi yang menarik di situ, yang ditekankan bukan apa yang akan terjadi, mereka akan tahu itu bukan. Tapi apa? Yeskiel jelas mengatakan apa? Yang menjamin itu siapa, saudara? Bukan apa yang engkau ketahui, tapi ada sesuatu yang menjamin siapa di balik itu yang akan ada di sana, saudara. Yang ingin dikatakan oleh Yeskiel dalam ayat yang singkat sekali, Tuhan ada di sana. Hari esok itu tetap misteri, saudara. Banyak hal kita tidak ketahui dan umat Tuhan pada waktu mereka mengalami pergumulan yang berat itu, saudara. Itu tetap menjadi misteri dalam hidup mereka. Tapi hal yang pasti itu satu yang ingin Yeskiel katakan, Tuhan tetap ada di sana, saudara.
Dan di sini saudara, kita bisa melihat bagaimana penglihatan yang indah itu. Yerusalem baru dikatakan dalam Yesaya 48, kota kudus. Kekudusan adalah simbol dari Allah itu sendiri, kehadiran Allah itu. Kehadiran Allah, tidak ada lagi kehancuran saudara. Kalau saudara senang intertekstual, perbandingan teks, saudara dalam Yeskiel pasal 40 sampai 48, saudara akan melihat, bandingkan dengan Wahyu 21, saudara akan menemukan kesamaan yang luar biasa. Bahwa apa pengharapan yang mengarah kepada janji pemulihan itu, di mana umat Allah terlepas dari segala penderitaan dan mereka akan beribadah serta menikmati Allah selama-lamanya saudara. Saudara, sesuatu yang indah sekali gambaran dari Yeskiel, dan saudara bandingkan dalam Wahyu 21 di mana penglihatan Yohanes di sana. Di sini kita melihat bahwa kemuliaan Allah, ketika kemuliaan Allah meninggalkan bait itu, mereka seperti kehilangan identitas rohani mereka. Ketika Allah kembali berdiam, itu bukan berarti Allah nggak peduli kepada mereka, saudara. Kenapa? Ketika Allah berdiam itu bukan berarti Allah tidak berkarya di sana. Justru di dalam keheningan, ketenangan itu, Allah memulihkan identitas mereka di tengah segala pergumulan mereka. Kota ini disebut kota kudus karena Allah yang kudus itu berdiam di sana. Di mana Allah hadir di sana, dosa tidak bisa dibiarkan dan kehancuran tidak punya kata akhir dalam catatan mereka. Saudara, dalam segala polemik yang terjadi, dalam dinamika dan teologi dari Yeskiel itu, kita bisa melihat saudara sekalian satu hal yang indah, bahwa kitab Yeskiel dimulai mendeskripsikan kekudusan Allah yang telah ternoda oleh umatnya, yaitu Israel. Kita melihat bagaimana kekudusan Allah, saudara bisa melihat dari pasal 1 kekudusan Allah yang dijelaskan dalam kitab Yeskiel. Namun kekudusan itu seakan ternoda oleh umat Tuhan pada waktu itu. Namun saudara, kita bisa melihat sesuatu yang indah pada akhirnya. Dan kehadiran Allah tidak lagi bersama dengan mereka. Allah meninggalkan baitnya kalau saudara baca itu dalam perjalanan kitab Yeskiel. Namun dalam permulaan itu semua, pada akhirnya kitab Yeskiel menjelaskan tentang apa? Penglihatan yang akan datang, tentang bait yang baru, kota yang baru, umat yang baru. Semua ini tentang Allah saudara. Allah yang berkuasa, yang hadir dalam hidup mereka. Allah yang di tengah mereka, Allah yang diam bersama dengan mereka. Saudara bayangkan pada waktu itu mereka belum bisa menikmati janji itu saudara. Itu masih dalam konteks penglihatan dan Yeskiel memberitahukan kepada umat. Tapi mereka belum menikmati penggenapannya saudara. Jika kita melihat itu dalam konteks bayang-bayang mereka melihat itu. Namun pada kita pada masa kini saudara, kita sudah menikmatinya saudara. Kita sudah terima itu semua. Dan itulah kita dikatakan menikmati Allah itu yang hadir dalam hidup kita. Bukankah itu juga yang dipakai oleh Matius 1 ayat 23. Immanuel itu saudara. Tuhan beserta kita. Atau dalam bahasa lebih harafiah saudara. Tuhan hadir dengan kita di sana saudara. Saudara, Perjanjian Lama, kehadiran Allah sangat terikat dengan bait dan kota. Dalam Perjanjian Baru, kehadiran Allah itu berpusat kepada kehadiran Kristus dalam hidup kita. Dialah bait yang sejati. Tempat Allah dan manusia itu bertemu, saudara. Itu keindahan yang luar biasa. Di dalam Kristus Allah hadir. Dan di dalam Kristuslah manusia bisa menikmati Allah itu dari sekarang dan selama-lamanya. Saudara, itu bukti keindahan yang luar biasa. Sehingga Bavinck, dia katakan Kristus itu adalah federal representative. Dia adalah pusat etis dari organis yang ada. Semua umat manusia. Ia menggantikan Adam sebagai kepala perjanjian, saudara. Dan dia juga memulihkan hubungan antara Allah dan manusia. Sehingga di dalam Yesus itu pembaharuan itu mengalir dalam seluruh ciptaan yang ada.
Saudara, keindahan yang luar biasa dalam konteks teologis yang dibangun oleh Yeskiel itu. Kita bisa melihat Allah berdiam di tengah manusia, saudara. Ketika Allah berdiam di tengah manusia dan manusia bisa menikmati kehadiran Allah itu, dikatakan apa? Tidak ada lagi kematian. Tidak ada lagi ratap tangis duka cita. Umat Allah dapat beribadah dan menikmati Allah selamanya. Dan dalam konteks ini, saudara, jangan diterjemahin bahwa di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus tidak ada kematian fisik, saudara. Bukan itu yang dikatakan di sini. Tidak ada kematian adalah bersifat eskatologis, saudara. Bahwa kematian yang saudara alami itu bukan akhir dari segala sesuatu. Ratap tangis duka cita yang saudara hadapi itu bukan tanda perpisahan, saudara. Tapi itu sebuah tanda pertemuan kembali dalam masa eskatologis itu. Dan di dalam itu semua dalam konteks Tuhan Allah hadir di sana. Kita melihat, saudara, penghiburan kita tentang hari esok dalam teologis yang dibangun tadi. Kita bisa melihat, saudara, bahwa di atas gereja kita pada saat ini, gereja kita berdiri karena Tuhan ada di sini, saudara. Saudara mungkin berkata, apakah Tuhan memakai gereja ini? Apakah gereja ini dalam dinamika, dalam pergumulannya, saudara? Karena setiap gereja punya pergumulannya masing-masing, saudara. Ada pergumulan di dalamnya, hamba Tuhan bergumul, penatua bergumul, jemaat bergumul dalam segala aspek di tengah gereja ini. Tapi kita bisa menemukan sesuatu yang indah di sini, bahwa di gereja kita ini ada Tuhan di sini, saudara. Ada Tuhan sebagai kepala gereja di sini. Sehingga kita tahu dalam perjalanan kita sebagai gereja di tempat ini, dalam dinamikanya, saudara, kita perlu sadar. Dalam pergumulannya gereja akan terus bergumul, saudara. Tapi yang pasti, yang tidak pernah berubah dikatakan apa? Tuhan ada di gereja ini. Tuhan ada di dalam gereja ini. Tuhan berkuasa di dalam gereja ini. Dan saudara, dalam pergumulan apapun di tengah gereja ini, ketika Tuhan ada di sana, kekuatan kita bukan terletak kepada keuangan finansial, bukan kekuatan kepada SDM kita, sumber daya kita, tapi kekuatan dari gereja kita terletak kepada apa? Allah itu sendiri, saudara. Sama seperti Israel, ketika dia kehilangan semuanya, Tuhan berkata, ini bukan akhir. Karena apa? Engkau kehilangan semuanya, tapi ada aku, sumber dari segala sesuatu itu. Sama, saudara, di dalam perjalanan gereja itu enggak mudah, saudara. Kenapa enggak mudah? Karena di dalam gereja itu tempat yang paling tidak enak, saudara. Saudara, gereja itu tempat yang paling tidak enak. Kenapa, saudara? Karena saudara akan selalu memikirkan gereja itu tempat semua itu baik-baik saja, saudara. Padahal saudara akan menemukan di gereja itu ruang bentrokan, gesekan, itu selalu ada, saudara. Kalau saudara bandingkan saudara ada di luar komunitas gereja dengan saudara ada di dalam komunitas gereja, saudara akan menemukan lebih banyak konflik di dalam komunitas gereja, saudara. Konflik itu bisa banyak hal. Ada makanan sedikit salah, ada tidak ada makanan salah, saudara. Kurang doa salah, kebanyakan doa salah. Banyak hal, saudara, di dalam gereja itu. Karena di tengah gereja pergumulannya baik antara sesama, ekonomi belum lagi, saudara. Gereja tuh paling bergumul soal ekonomi, saudara. Finansial. Gimana ini mau bangun, tidak ada uang, saudara. Mau ngembangin ini bergumul uang, mau ini, mau itu, dan sebagainya. Pergumulan tuh banyak di dalam gereja. Tapi justru dalam pergumulan banyak di dalam gereja itu, saudara, Tuhan berkata, kekuatan gereja itu bukan terletak kepada financial, bukan sedang terletak kepada SDM-nya, saudara, tapi terletak kepada Tuhan-Nya. Di mana engkau menempatkan Tuhan itu sebagai Tuhan yang berkuasa di dalam segala sesuatu. Dan Tuhan ada di sana. Dan saudara, kita bisa melihat juga di atas keluarga kita, Tuhan juga ada di rumah ini. Di rumah keluarga saudara. Saudara, pergumulan keluarga itu enggak gampang, saudara. Kenapa? Karena di dalam catatan
sosial, saudara. Ketika individu ketemu dengan individu lain, disitulah ruang bentrok yang paling besar terjadi, saudara. Saudara, kalau saudara berkata hubungan keluarga itu hubungan yang indah, betul, saudara. Tapi saudara jangan lupa, di dalam keluarga itu juga tempat gesekan yang paling besar, saudara. Kalau saudara bilang itu tempat yang aman, betul, saudara. Tapi secara paradoks bersamaan itu tempat juga yang paling tidak aman bagi saudara. Karena di dalam keluarga itulah, saudara, individu yang berbeda berjumpa dengan individu yang berbeda untuk menyatukan segala sesuatu itu nggak gampang, saudara. Saudara bayangkan satu suka asin, satu suka manis, saudara. Bisa bertemu nggak, saudara? Masa mau ambil tengah-tengah yang suam-suam begitu, saudara? Sulit, saudara. Satu suka manis, satu suka asin. Saudara mau ikutin yang mana, saudara? Saudara ikutin yang asin, yang manis marah, saudara. Ikutin yang manis, yang asinnya marah, saudara. Saudara bisa bayangin segala hal itu terjadi di dalam keluarga, saudara. Bahkan orang yang paling bisa menyakiti saudara itu orang yang paling ada di dalam keluarga saudara, bukan? Makanya saudara, banyak orang di dalam dunia modern itu paling takut pulang ke rumah, saudara. Lebih banyak habisin waktu di luar daripada di rumah, saudara. Saudara lebih yang mana? Suka di rumah atau suka di luar? Di rumah, oh puji Tuhan, saudara. Orang lebih banyak habisin waktu spend time with orang lain, saudara. Gak mau di rumah lebih lama. Karena apa? Semakin banyak di rumah, itu semakin besar bencana terjadi, saudara. Makanya saudara, survei membuktikan perceraian konflik paling besar itu waktu pandemi. Waktu pandemi, saudara. Kenapa? Karena itu semua orang diam di rumah, saudara. Suami bentrok istri, istri bentrok suami, orang tua bentrok anak, saudara. Belum lagi menantu bentrok dengan mertua, saudara. Seakan keluarga itu yang harmonis dalam pikiran kita yang sempurna, itu tempat konflik terbesar terjadi, saudara. Dan biasanya orang-orang yang demikian itu kabur dari rumah itu, saudara. Tapi dikatakan dalam Yeskiel ini kita bisa melihat dalam segala dinamika keluarga itu, Tuhan juga ada di sana. Dan di atas hari esok yang belum kita ketahui, nggak ada yang kita tahu tuh apa yang terjadi pada hari esok. Kita bisa sehat sekarang, esok hari bisa sakit. Kita yang sakit sekarang bisa sembuh pada esok hari. Kita yang sekarang sedang berjaya dalam segala ekonomi, esok hari juga bisa hilang, sirna semuanya, saudara. Banyak hal tidak kita ketahui. Tapi apapun yang terjadi pada hari esok, saudara, Yeskiel ingin katakan, Tuhan ada di sana. Dan dalam semua itu Jehovah Shammah berkata kepada kita pada saat ini, bagi mereka yang sakit, bagi saudara yang sakit, yang bergumul. Mungkin jalan di depan tidak jelas, saudara. Saudara yang bergumul dalam belasan tahun tentang sakit, saudara yang bergumul tentang usia lanjut, saudara yang bergumul dalam kerentanan hidup saudara. Fisik lemah, mungkin jalan di depan tidak jelas bagi saudara. Tapi yang menarik ketika berkata Jehovah Shammah, engkau tidak pernah berjalan sendiri, saudara. Tuhan akan ada di sana, saudara. Di ruang tunggu rumah sakit, di ruang operasi, bahkan di dalam lembah kekelaman, Tuhan ada di sana, saudara. Dan itulah yang Tuhan ingin katakan melalui Yeskiel, apapun kondisi saudara yang lemah, yang rapuh, yang terbatas itu, yang saudara berkata saya tidak sanggup lagi. Tapi justru di dalam itu semua, saudara, Tuhan berkata apa? Jangan letakkan hidupmu kepada itu semua. Karena aku ada di sana. Saudara, saudara yang juga bergumul, mungkin kehilangan orang yang dikasihi. Jehovah Shammah juga berkata kepada saudara, Tuhan ada di tengah duka citamu. Dan anaknya yang telah bangkit menyiapkan suatu kota di mana air mata akan dihapus. Dan di mana engkau dan orang-orang percaya yang kau kasihi akan menikmati Allah selama-lamanya. Saudara, apapun hidup saudara pada saat ini, apapun kondisi saudara, apapun pergumulan saudara, apapun dinamika hidup saudara,
Tuhan berkata pada saat ini, engkau tidak sendiri. Ada aku beserta engkau. Ada aku hadir dalam segala kondisimu. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku selalu hadir. Akulah sandaranmu, akulah kekuatanmu. Dan saudara, apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun hancurnya hidup saudara, sekalipun keluarga saudara meninggalkan saudara, ataupun orang yang saudara kasih meninggalkan saudara, satu yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia berkata, aku ada di sana. Aku ada dalam hidupmu, dalam kondisi yang terpuruk, sekalipun engkau kadang tidak menyadari aku ada di sana, tapi bukan berarti aku tidak ada di sana, saudara. Saudara, kita seringkali tidak merasakan kehadiran Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak ada di sana, saudara. Jangan salah, saudara. Kadang kita merasa Tuhan itu nggak ada dalam hidup kita, karena pergumulan yang begitu berat. Tapi Yeskiel justru berkata, ketika kita merasa Tuhan tidak ada di sana, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan betul-betul tidak ada di sana, saudara. Karena Tuhan selalu ada dalam hidup saudara, apapun kondisi saudara. Tapi karena dosa itu seringkali meluputkan kita melihat Allah itu ada di sana. Apapun yang saudara hadapi pada saat ini, Yeskiel ingin berkata, tetaplah maju, tetaplah semangat, tetaplah jalani hidup ini. Karena Tuhanlah tempat saudara bersandar. Tuhanlah satu-satunya kekuatan saudara, sekalipun dunia ini hancur, sekalipun harapan itu tidak ada. Karena saudara tahu, bukan apa yang akan terjadi hari esok, tapi kepada siapa saudara percaya hari esok, yaitu Tuhan yang ada di sana. Tuhan yang menjamin bahwa aku ada di hari esok, aku juga ada pada hari ini. Aku yang akan merawatmu, aku yang akan mendampingimu dalam segala kondisi hidup. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan boleh menguatkan kita dalam pergumulan apapun di tengah hidup ini. Mari kita berdoa untuk menutup renungan pada hari ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami semua agar kami bisa melihat Tuhan ada di sana. Tuhan ada dalam hidup kami. Tuhan tempat sandaran kami. Tuhan tempat kami boleh berteduh dalam segala pergumulan hidup kami. Kami tahu kami semua terbatas, tapi kami tahu Tuhan tak terbatas. Tempat kami boleh meletakkan segala hiruk pikuk kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami serahkan seluruh hidup kami. Terpujilah Engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.